Semuanya, balik lagi dengan saya dalam pembahasan PPTKD Kota Jogja tahap 2 Matematika paket A. Kemarin sudah sampai di nomor 15, kita lanjutkan di nomor 16. Perhatikan gambar, ini mencari sudut. Jadi, sudut yang ini 125 derajat ini hasil penggabungan dari sudut P dan R. Jadi kita cari salah satu dulu untuk mencari yang lainnya. Nah, dari sini kita punya clue dari sudut yang 96 derajat. 96 derajat ini kan sehadap dengan pelurusnya R. Sehingga yang pelurusnya R ini kan sama aja juga 96 derajat. Sehingga sudut R-nya sama dengan 180 dikurangi dengan 96. Hasilnya 84 derajat. Sehingga kalau mau mencari sudut P itu hasilnya dari 125 dikurangi 84 sama dengan 41 derajat. Sedangkan kalau sudut Q ini dia kan pelurusnya 125. Jadi sudut Q sama dengan 180 dikurangi 125 derajat. Hasilnya 55 derajat. Oke, kita cek pernyataannya. Sudut Q apakah 65? Sudut Q-nya harusnya 55, berarti pernyataannya salah. Sudut R 84, sudut R-nya 84, benar. Sudut P 41, sudut P-nya 41, benar ya. Jadi pernyataan yang benar B sama C. Nomor 17. Kita udah sering banget ketemu nomor 17 kayak gini. Nah, ini berarti kita cari dulu C, B, kemudian menggunakan triple Pythagoras ya tentunya, dan D, B. Untuk mencari DC nanti tinggal dikurangi aja. Dan nggak boleh ya langsung triple Pythagoras hanya mencari DC gitu, nggak boleh. Karena dia sudut segitiganya bukan 90 derajat. Nah, CB-nya dulu misalnya. Berarti kan ini 260 kuadrat dikurangi 240 kuadrat. Hasilnya 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100. Kemudian kita cari DB. DB kuadrat sama dengan 300 kuadrat dikurangi 240 kuadrat. Hasil akhirnya adalah 32.400. Di akar jadinya 180. Nah, pernyataan yang A, B dengan C adalah 100 meter. Benar ya? Yang B, jarak B dengan D. B dengan D itu kan berarti 180 dikurangi dengan 100. Harusnya 80, bukan 120. Ini berarti pernyataannya salah. Sorry. BD itu, BD berarti kan ini udah ketemu nih. Harusnya 180. Pernyataannya salah. Kemudian yang C, jarak C dengan D. Nah, ini baru dikurangi. 180 dikurangi 100. Hasilnya 80. Benar ya pernyataannya. Nomor 18, diketahui segitiga ABC kongruen dengan DEF. Pernyataannya berarti kita lengkapi dulu ini tabelnya. Misalnya di sini yang belum ada sudutnya adalah 101, maka ini dilengkapi 101. Kemudian di depan sudut 101 sisinya 15, berarti ini tambahin 15 cm. Kemudian habis itu ini di depan sisi 9 cm, besar sudutnya 35 derajat. Berarti ini yang sisinya 9 cm, di sini besar sudutnya 35 derajat. Kemudian ini sisi 11 cm, di depannya sudut 44 derajat. Nah, ini kan tadi yang belum, ini kan 101 udah ada, 35 udah ada, tinggal yang belum ada 44 derajat. Di depan sudut 44 sisinya 11 cm. Nah, ini kita cek pernyataannya. Pernyataan yang A, apakah sudut C 25 derajat? Salah, sudut C harusnya 35 derajat.
Yang B, sudut A sama dengan 35. Salah, harusnya sudut A 44 derajat. Kemudian yang C, EF ditambah BC. EF-nya 9 ditambah BC-nya 11, 20. Benar ya pernyataan yang C. Pernyataan yang D, ED. ED-nya 15 dikurangi BC. BC-nya 11, harusnya 4. Salah juga ya pernyataan yang D. Jadi yang benar pernyataan yang C. Nomor 19 ini ditanya, oke, cek pernyataan. Ini kan bilangnya pekarangan ABCD dan kolam BEFG itu berbentuk persegi panjang. Nah, diketahui pekarangan mereka itu sebangun. Maka kita bisa cari dulu nilai dari si C, D dengan perbandingan. CD banding DA akan sama dengan EF banding FG. CD-nya kita tulis tetap CD, DA-nya 15, EF-nya 2, FG-nya 1,5. Sehingga CD-nya 15 kali 2 dibagi 1,5. Nah, 15 dibagi 1,5 itu 10. Tinggal 10 kali 2, hasilnya 20. Nilai CD-nya pernyataan 1 benar ya. Pernyataan 2, luas pekarangan berarti kan 20 kali 15, 300. Benar. Pernyataan 3, luas kolam berarti kan 2 dikalikan 1,5, 3. Benar. Kemudian luas kebunnya berarti kan 300 kurangi 3, harusnya 297. Salah ya pernyataan yang keempat. Lanjut nomor 20. Nah, ini ada seperti ini. Udah 2 kali ya ini ditransformasikannya. Pilih lebih dari satu jawaban. Pernyataan 1, koordinat titik A adalah, A-nya itu kan kita punyanya yang ini ya, yang udah dicerminkan terhadap sumbu Y. Kalau misalnya mau dibalikkan, ya kita cerminkan lagi terhadap sumbu Y. Berarti kalau pencerminan terhadap sumbu Y, itu kan yang berubah nilai X-nya. X-nya itu menjadi kebalikannya kan tandanya. Nah, tadi yang awalnya misalnya ini nih. Titik A-nya itu, A aksennya itu kan 6, min 3. Iya nggak sih? Iya, 6, min 3. Bukan, 6,3. Nah, kalau dia direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang berubah tandanya yang punyanya si X 6-nya ini. Jadi harusnya min 6,3. Pernyataan 1 salah. Kemudian koordinat titik B adalah ini juga sama. Harusnya yang berubah nilai X-nya aja. Si titik B ini dia kan 5,5 ya. Sehingga kalau dia refleksi terhadap sumbu Y, maka hasilnya akan min 5,5. Benar ya pernyataan 2. Pernyataan yang ketiga, faktor skalanya yang K2. Kita cek dari titik D. Karena kan titik D paling lengkap ya. D-nya awalnya min 2,3. Direfleksikan menjadi 2,3. Benar. Kemudian dia D aksennya menjadi 4,6. Nah, 4,6 ini berapa kalinya? 4 dibagi 2. 2 kalinya. Kita cek yang satunya lagi. 6 bagi 3. 2. Berarti dilatasinya faktor skalanya 2. Pernyataan ketiga benar. Pernyataan keempat, koordinat titik A aksen. Aksennya kan double aksen. A aksennya kan tadi 6,3. Ini tinggal kalikan 2 aja. 6 kali 2, 12. 3 kali 2, 6. Berarti titiknya A double aksennya 12,6. Pernyataan 4 benar. Nomor 21, kolam renang ABCDEF merupakan gabungan jajar genjang ABEF dan belah ketupat. Diketahui panjang AB-nya 15, BD-nya 12, berarti kan ini separohnya 6 ya. Kemudian EC-nya 16, berarti ini separohnya 8. Ini kalau triple Pitagoras kan 10, 10, 10. Dan ini karena mereka sama, maka yang AF juga 10.
Maka kelilingnya berapa? Oke, kelilingnya langsung aja. 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 10 kali 4 ditambah yang belum. 15 kali 2. 40 ditambah 30. Hasilnya 70. Nomor 22, perhatikan gambar trapesium, siku-siku, dan juring lingkarannya. Luas daerah yang diarsir berapa? Kita cari dulu luasnya trapesium. Luasnya trapesium itu kan jumlah garis sejajar dibagi 2 kali tinggi. Garis sejajarnya itu 22 dan 14. Sehingga 22 tambah 14 nanti dibagi 2 kali tingginya 10. 22 ditambah 14 itu 36. Dibagi 2 hasilnya 18 kali 10. 180. Kemudian kita cari luas lingkarannya. Nah, ini kalau yang sudut ini kan 90, ini juga 90. Berarti sisa yang ini sama ini kalau di total 180 derajat. 180 derajat itu berarti setengah lingkaran. Berarti kita cari luas setengah lingkarannya. 22/7 dikali R-nya 7 kali 7 kali setengah. Ini 7 sama 7 mencoret. 22 dicoret sama 2 dapat 11. 11 kali 7 77. Sehingga luasnya 180 dikurangi 77 103 yang A. 23. Gambar 1 adalah jaring-jaring prisma segitiga. Benar ya? Gambar 2 adalah jaring-jaring 5 segi 4. Ini enggak ketemu sama yang ini. Salah. Gambar ketiga adalah jaring-jaring balok. Benar. Nomor 24. Luas atap rumahnya. Ini diketahui AB-nya 8. Berarti separuhnya ini adalah 4. Kemudian BC-nya 11. B sampai C ini 11. DE-nya 5. DE-nya 5, segini 5. BE-nya juga 5. Berarti ini kalau triple Pitagoras, ini kurang yang di sini 3. Kemudian kita cari sisi yang segini doang. Nah, segini nih. Nah, ini kan 5, ini 11. Berarti nanti yang di sini 11 kurangi 5 bagi 2. 11 kurangi 5 6. 6 bagi 2 berarti di sini 3. Triple Pitagorasnya di sini. Sorry. Salah di saya jadinya. Di sini tadi 3, ini 5. Triple Pitagorasnya berarti yang di sini 4. Berarti luasnya kita cari. Luas trapesium nanti dikalikan 2. Jadi kan jumlah garis sejajar 5 ditambah 11. Terus dibagi 2 kali tinggi. Nanti hasilnya adalah 32. Karena ada 2 bangun maka kali 2. Hasilnya 64. Setelah itu kita cari luas yang kedua. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Karena ada 2 segitiga maka dikalikan 2. Sehingga 8 kali 3 bagi 2 kali dengan 2 lagi. Hasilnya 24. Kalau dijumlah 88 yang B. Nomor 25. Bangun tersebut terdiri dari kubus dan 2 limas yang kongruen. Volumenya berapa? Volume yang pertama tentu volume kubusnya 12 kali 12 kali 12. 1724. Volume yang kedua, ini ada 2 limas. Dengan luas alasnya dia bentuknya persegi. Berarti 12 kali 12 dikali tingginya dia itu kan berarti kalau segini 30, maka tingginya limas 30 kurangi 12 nanti dibagi 2. Karena ada 2 limas. Berarti 18 dibagi 2, 9. Tingginya 9 dibagi 3 dikali dengan 2. 9-nya disederhanakan dengan 3, dapat 3. Dapatlah 12 kali 12 kali 3 kali 2. Hasilnya 864. Dijumlah total akhirnya 2592 yang D. Nomor 26. Jika tempat minum tersebut berisi penuh sirup, banyak gelas setengah bola yang diperlukan untuk memindah semua sirup adalah berarti volume tabung ditambah volume kerucut dibagi volume setengah bola.
volume tabung kan PR kuadrat T, volume kerucut sepertiga PR kuadrat T. Kalau volume bola berarti setengah, karena setengah bola ya, dikali 4/3 PR pangkat 3. Nah, punyanya tabung sama kerucut ini, PR kuadratnya ini kan sama ya angkanya. Maka kita keluarkan PR kuadrat. Yang belum kuadrat siapa? Tingginya tabung sama tingginya kerucut. Dan juga sepertiganya punyanya kerucut. Nanti dibagi dengan punyanya si bola. Rumus bola tadi tinggal ditulis ulang dulu. Kemudian masukkan angkanya. Pi-nya tetap pi. R-nya tabung sama kerucut 12 kali 12. Tingginya tabung 36 ditambah sepertiga kali tingginya kerucut 12. Dibagi punyanya bola setengah kali 4/3 kali pi kali R-nya 6 kali 6 kali 6. Nah, ini dicoret-coret. Hasil akhirnya adalah 40 yang C. Nomor 27. Kenaikan penjualan HP merek Apik tertinggi pada bulan. Kita cek dari Juli ke Agustus dia naik 30. Agustus ke September turun 15. September ke Oktober naik 20. Oktober ke November naik 15. November ke Desember naik 25. Sehingga kenaikan paling tinggi yaitu 30 ada di bulan Juli sampai Agustus yang A. Nomor 28. Berdasarkan tabel, pilihlah lebih dari satu pernyataan berikut yang benar. Jangkauan dari data tersebut adalah 40. Jangkauan itu adalah nilai paling besar, yaitu kalau di sini 100 dikurangi nilai terkecil, berarti di sini 60. 100 dikurangi 60, dapatlah 40. Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, modus dari data tersebut. Modus itu nilai yang sering keluar. Berarti dicari frekuensinya yang paling tinggi mana? Paling tinggi frekuensinya 8. Sehingga modusnya adalah 80. Benar ya? Kemudian rata-rata data tersebut adalah 78. Kita cek bawahnya, kita buat perkalian dari atasnya ya. 60 kali 6 360, 70 kali 7 490, 80 kali 8 640, 90 kali 5 450, 100 kali 4 400. Di total semuanya adalah 2340 dibagi dengan total dari frekuensi 30. Totalnya adalah 78. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4, banyak siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Yang di atas rata-rata kan berarti dari sini ya, dari 80 sampai 100. 8 tambah 5, 13. 13 ditambah 4, 17. Berarti pernyataan 4 salah. Kemudian nomor 29. Cakram terbagi 8. Jika cakram diputar undi, maka peluang bilangan prima berhenti pada jarum penunjuk adalah titik. Nah, bilangan prima kalau di sini kan berarti 2, 3, 5 sama 7 ada 4. 4 per total ruang sampelnya ada 8. Kita sederhanakan menjadi setengah. Tapi ternyata di sini nggak ada. Ya udah nggak perlu disederhanakan. 4 per 8 yang B. Kemudian nomor 30. Nggak bisa dikebawahin lagi ya. Berdasarkan data tersebut, jenis biji kacang apakah yang paling cocok untuk ditanam? Ini kita cari persentasinya. Nomor 15, yang tumbuhkan 15 dari 20 benih, berarti 15 per 20 kali 100%, hasilnya 75%. Kalau yang B, 18 dibagi 25 dikali 100%, hasilnya 72%. Kalau yang C, 24 per 30 dikali 100%, 80%. Yang D, 31 per 40 dikali 100%, hasilnya 77,5%. Sehingga jawabannya yang paling oke adalah yang C. Nah, baik, ini adalah pembahasan dari nomor 16 sampai 30. Apabila ada perbedaan jawaban, silahkan chat di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi lagi bersama untuk melihat salahnya di mana. Sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye.